Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi bersama dengan Bu Ulfah, tema 3, subtema 1 tentang alat musik ritmis dan pola irama sederhana, kelas 3 SD. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian. Anak-anak, siapa yang suka memainkan alat musik? Bagaimana bunyi alat musiknya? Sebenarnya bunyi itu apa ya? Apa saja jenis alat musik itu? Mari kita simak penjelasan dari Ibu. Pertama-tama kita akan belajar pengertian bunyi. Tahukah kalian jika di sekitar kita terdapat banyak benda yang jika kita pukul atau diketuk akan mengeluarkan suara atau bunyi yang berbeda? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Anak-anak, selain bunyi pada suara kita, bunyi juga ada pada alat musik loh. Selain bunyi pada benda yang dipukul, bunyi juga dapat dihasilkan dari alat musik yang dipukul atau diketuk dan lain-lain. Alat musik yang menghasilkan bunyi saat diketuk atau dipukul dan yang akan kita pelajari saat ini adalah alat musik ritmis. Ada yang tahu tidak apa arti alat musik ritmis? Kita simak kembali yuk. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa pengertian alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Alat musik ritmis dapat dimainkan dengan cara dipukul, diketuk, atau digoyang. Apa saja ya jenis, macam, dan cara memainkannya? Mari kita simak kembali penjelasan dari Ibu ya. Nah, anak-anak, jenis alat musik ritmis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat musik ritmis tradisional. Artinya, alat musik yang berasal dari zaman dahulu dan masih dipergunakan hingga saat ini. Kemudian yang kedua ada alat musik ritmis modern. Artinya, alat musik yang berasal dari zaman sekarang dan dipergunakan pada zaman sekarang. Apa saja ya jenis dan macamnya? Mari kita simak kembali. Contoh alat musik ritmis tradisional yang pertama adalah kendang. Kendang merupakan salah satu alat musik ritmis tradisional Indonesia yang cukup populer. Alat musik ini berbentuk tabung silinder yang biasanya terbuat dari kayu, biasanya kayu nangka, cempedak, bahkan kayu kelapa. Sementara di bagian ujung yang akan ditabuh atau sering disebut tebokan, biasanya terbuat dari kulit kerbau untuk bagian yang menghasilkan ketukan bernada rendah dan kulit kambing untuk bagian yang bernada tinggi. Cara memainkan kendang adalah dengan cara dipukul. Siapa yang pernah melihat kendang ini dan cara memainkannya? Lalu, ada alat musik ritmis tradisional yang kedua adalah tifa. Tifa memiliki bentuk mirip dengan kendang. Bedanya, alat musik ini berasal dari Papua dan beberapa pulau di Indonesia Timur seperti Maluku. Bentuknya silinder yang bagian tengahnya kosong, serta bagian ujung juga dilapisi oleh kulit binatang. Kalau kendang biasanya dibuat dari kulit kerbau atau kambing. Tifa menggunakan kulit rusa yang umum jadi hewan buruan oleh masyarakat di Papua. Selain itu, kayu yang dipakai pada tifa juga diambil dari kayu khas yang ada di hutan sekitar masyarakat adat tinggal. Cara memainkan tifa adalah dengan cara dipukul. Kemudian alat musik ritmis tradisional yang ketiga adalah gong. Gong menjadi salah satu dari jenis alat musik ritmis tradisional lainnya. Selain dapat ditemukan dalam beberapa penampilan kesenian Melayu, gong juga termasuk dalam instrumen gamelan Jawa.
Gong berbentuk bundar seperti piringan yang dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak lagi nih ada alat musik ritmis tradisional lainnya. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Kemudian kita akan belajar alat musik ritmis modern. Contohnya, yang pertama adalah triangle. Triangle terbuat dari bahan utama logam, lalu dibentuk untuk membuatnya berbentuk segitiga. Bentuk segitiga yang dihasilkan pun berbeda-beda. Umumnya, triangle dibuat berbentuk segitiga sama sisi, namun ada juga yang membuatnya segitiga sama kaki. Beberapa juga dibuat dengan sisi yang tersambung, namun ada juga yang bagian buahnya dibuat secara terputus. Triangle dimainkannya dengan cara dipukul. Coba perhatikan gambarnya, kalian pasti pernah melihatnya ya. Contoh kedua alat musik ritmis modern yaitu drum. Drum termasuk alat musik ritmis modern yang bentuknya mirip dengan sejumlah alat musik tradisional tabuh di Indonesia. Alat musik ini memiliki bentuk tabung seperti halnya kendang, namun pada bagian luarnya menggunakan bahan plastik sintetis. Biasanya drum bukan hanya berbentuk tunggal, namun juga terdiri dari satu paket alat yang berbentuk berbeda-beda. Di antaranya ada bass, snare, tom-tom, cymbal, dan lainnya. Cara memainkannya dengan dipukul. Siapa yang suka main drum? Yang kedua, alat musik ritmis modern berikutnya adalah tamborin. Tamborin juga termasuk alat musik klasik modern yang masih eksis sampai sekarang. Tamborin biasanya berbentuk bulat dari bahan kayu atau plastik menyerupai bingkai, yang di sepanjang bagian tersebut terdapat lubang-lubang yang berisi logam. Suara dari tamborin dihasilkan ketika bingkai bulat tersebut dipukul atau digoyang-goyangkan, sehingga lempengan logam yang bertumbukan menghasilkan bunyi berkerincing. Selanjutnya ada maracas. Maracas merupakan alat musik ritmis, bentuknya berbeda dari 3 jenis alat musik sebelumnya. Maracas biasanya berbentuk bulat yang bagian dalamnya dibuat kosong dan diisi oleh biji-bijian. Suara yang dihasilkan tersebut berasal dari gesekan antara biji dan bagian bulat maracas. Sementara bagian bulat biasanya dibuat dari labu kering, kayu, kelapa, atau kulit kering yang dijahit. Untuk mempermudah saat dimainkan, maracas juga memiliki bagian gagang dari kayu yang dipakai dengan cara digenggam. Coba siapa yang pernah melihat maracas ini dan cara memainkannya? Selanjutnya ada kastanyet. Kastanyet merupakan alat musik perkusi yang penamaannya berasal dari kata castaina dalam bahasa Spanyol yang berarti kastanya atau chestnut. Alat musik ini berbentuk seperti cangkang kerang yang terbuat dari sepasang kepingan kayu yang disatukan dengan tali. Untuk menghasilkan bunyi, kastanyet dimainkan dengan cara menyatukan dua sisinya seperti gerakan bertepuk tangan. Kastanyet biasanya digerakkan dengan 2 atau 3 jari saja, yaitu dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Coba perhatikan, ini ya contoh dari kastanyet itu. Kemudian, contoh alat musik ritmis modern lainnya adalah simbal. Simbal atau cymbal dalam bahasa Inggris adalah alat musik berupa lempengan logam berbentuk lingkaran semacam piringan. Bagian tengahnya menonjol dan berlubang, yang biasanya digunakan untuk melekatkan kain atau bahan lain sebagai pegangan. Berdasarkan fungsinya, simbal tergolong alat musik ritmis tanpa tangga nada yang membantu memberi ketukan pada lagu. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul atau dibenturkan. Anak-anak, setelah belajar macam dan jenis alat-alat musik ritmis serta contoh-contohnya, kalian tahu tidak, jika alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh kita, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, tepuk paha, dan bersiul. Bunyi tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Anak-anak, setelah mempelajari macam-macam alat musik ritmis,
di mana masing-masing alat musik tersebut memiliki bunyi yang berbeda-beda, suara tersebut jika dipadukan dengan irama yang ada dalam lagu, dari berbagai bunyi tersebut dapat dibuat menjadi pola irama. Pola irama itu apa ya? Pola irama adalah susunan bunyi yang dalam satu birama muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan, seperti pola irama birama 2, 3, 4. Apa ya arti semua itu? Kita simak kembali. Yang pertama ada arti pola irama birama 2. Artinya memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya tepukan tangan ya, prok prok. Nah, seperti itu. Kemudian ada arti pola irama birama 3. Artinya memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya seperti tek tek tong, seperti itu ya. Kemudian ada arti pola irama birama 4. Artinya memiliki 4 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya kita ketukkan tangan kita di meja ataupun kursi seperti tuk prok prok prok, tuk prok prok prok. Seperti itu ya nak, sudah paham belum? Kita lanjut yuk. Anak-anak, mari kita coba pola irama dengan tepukan tangan. Coba kalian perhatikan buku tema 3 subtema 1 kalian, halaman 9. Kita praktekkan yuk bagaimana ketukan kuat, ketukan sedang, dan ketukan lemah dengan tepukan tangan. Dan kalian lihat ya contoh di samping ini. Halo anak-anak kelas 3, sekarang kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jika ketukannya kuat atau K, 5 jari seperti ini ya ditepuknya. Kemudian ketukan sedang atau M, 2 jari seperti ini. Kemudian ketukan lemah atau L, 1 jari seperti ini. Mari kita ikuti pola irama berikut ini. Pola 1, kemudian lanjut ke pola 2, kita lanjut ke pola ketiga, nah sekarang kita pakai gunakan benda di sekitar kalian untuk menghasilkan bunyi ya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda untuk menyanyikan lagu teka-teki dari Ibu Sud. Kita coba ya. Anak-anak, berikutnya kalian buka ya buku tema 3 subtema 1 kalian. Di situ ada lagu berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, sekarang waktunya kalian mencari benda-benda di sekitar kalian untuk digunakan sebagai alat musik ritmis, kemudian sambil menyanyikan lagu teka-teki ya. Kalian coba dan perhatikan contoh di samping ini. Halo anak-anak kelas 3, sekarang kita akan berlatih menggunakan alat musik ritmis di sekitar kita untuk mengiringi lagu teka-teki ya. Di sini Ibu menggunakan sumpit, kemudian ada cangkir. Kita coba yuk. 1, 2, 3. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku,
di sini. Kalian coba sendiri ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jaga selalu kesehatan kalian ya, dan tetap semangat belajarnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum.